Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Studi Kelayakan Bisnis akan mempresentasikan tentang responden, instrumen, dan data analisa lingkungan. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri yaitu Yuli Rodia dan rekan saya Nuzulun Maida, Prakasih Trijayani, dan Agus Ahmad Faisal. Responden atau narasumber untuk menganalisis data yang berkaitan dengan aspek lingkungan dapat dilakukan pengumpulan data terhadap yang pertama masyarakat sekitar lokasi untuk memperoleh data tentang aktivitas ekonomi, kondisi lingkungan, ekologi, budaya masyarakat setempat, termasuk di dalamnya adat istiadat, kebiasaan, pantangan-pantangan yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, tokoh masyarakat untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang kondisi sosial masyarakat setempat serta pergeseran sosial yang dapat ditimbulkan dari adanya bisnis tersebut. Yang ketiga, para pelaku ekonomi, pengusaha sejenis yang memiliki pengalaman dari pengetahuan tentang kondisi lingkungan yang cocok bagi ide bisnis yang akan dijalankan, serta di dampak-dampak dan dari bisnis yang akan dijalankan terhadap lingkungan. Yang keempat, para pelaku ekonomi, pengusaha yang memiliki berkaitan dengan jenis yang akan dijalankan untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat setempat serta tanggapan tentang dampak bisnis bagi kelangsungan usaha bisnis yang telah ada. Selanjutnya, para calon pemasok untuk mengetahui kemampuan pemasok dalam memasok bahan ke perusahaan serta mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasok, dan ahli sanitasi lingkungan untuk mengetahui kondisi lingkungan ekologi yang ada di sekitar lokasi, ide bisnis serta dampak bisnis yang akan dijalankan terhadap lingkungan ekologi serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif. Ahli teknologi yaitu untuk mengetahui kondisi teknologi serta kemungkinan adanya pergeseran teknologi yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan. Yang terakhir, ahli ekonomi untuk mengetahui kondisi perekonomian dan kondisi lingkungan global serta pengaruhnya terhadap bisnis yang akan dijalankan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengganti data pada aspek lingkungan adalah sebagai berikut. A. Studi dokumentasi, yaitu dilakukan dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Badan Indonesia atau BI, kementerian dan dinas terkait, media cetak maupun elektronik, serta internet. B. Survei, yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara maupun membagikan kuesioner berkaitan dengan lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh dari berbagai sumber, serta asosiasi bisnis jenis, calon pesaing, pelaku bisnis, calon pelanggan, masyarakat dan tokoh masyarakat, dan ahli sanitasi lingkungan. C. Studi observasi, yaitu dilakukan dengan melakukan observasi yang berkaitan dengan lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh dengan mengamati kondisi masyarakat, kondisi lingkungan ekologi, dan kondisi aktivitas perekonomian secara umum. Instrumen pengumpulan data. Beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk menggali data pada aspek lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pedoman studi dokumentasi.
Pedoman studi dokumentasi terutama dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan aspek lingkungan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan analisis aspek lingkungan. Berikut ini adalah contoh tabel pedoman studi dokumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis informasi pada aspek lingkungan operasional dan lingkungan industri. Untuk menggali data tentang kondisi lingkungan jauh ekonomi, pedoman studi dokumentasi pada tabel 3.2 berikut ini dapat digunakan. Untuk menggali data tentang kondisi lingkungan jauh sosial dan budaya, pedoman studi dokumentasi pada tabel 3.3 berikut ini dapat digunakan. Untuk menggali data tentang kondisi lingkungan geopolitik, pedoman studi dokumentasi pada tabel 3.4 berikut dapat digunakan. Untuk menggali data tentang kondisi lingkungan jauh teknologi, dapat menggunakan pedoman studi dokumentasi pada tabel 3.5 berikut ini. Untuk menggali data tentang kondisi lingkungan jauh ekologi, pedoman studi dokumentasi pada tabel 3.6 dapat digunakan. Sementara, untuk menggali data tentang kondisi lingkungan jauh global, dapat menggunakan pedoman studi dokumentasi pada tabel 3.7 berikut ini. Instrumen pengumpulan data yang kedua adalah pedoman wawancara atau kuesioner. Selain menggunakan studi dokumentasi, pengumpulan data pada aspek lingkungan juga memerlukan metode wawancara atau dengan menggunakan kuesioner. Namun, karena pengumpulan data pada aspek lingkungan dapat berkembang luas, maka sebaiknya metode yang dipilih adalah wawancara agar informasi yang diperoleh menjadi lebih dalam. Berikut ini adalah beberapa pedoman wawancara atau kuesioner yang dapat digunakan untuk pengumpulan data pada aspek lingkungan operasional dan industri. Untuk menggali data tentang kondisi lingkungan geoekonomi, pedoman wawancara atau kuesioner pada tabel 3.9 berikut ini dapat digunakan. Selanjutnya, untuk menggali data tentang kondisi lingkungan sosial dan budaya, pedoman wawancara atau kuesioner pada tabel 3.10 berikut ini dapat digunakan. Kemudian, untuk menggali data tentang kondisi lingkungan geopolitik, dapat menggunakan pedoman wawancara atau kuesioner pada tabel 3.11 berikut ini. Sedangkan untuk menggali data tentang kondisi lingkungan geoekologi, dapat menggunakan pedoman wawancara atau kuesioner pada tabel 3.12 berikut ini. Instrumen pengumpulan data yang ketiga, yakni pedoman observasi. Untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi lingkungan operasional dan lingkungan industri, dapat digunakan pedoman observasi sebagai berikut. Untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi lingkungan geososial budaya, pedoman observasi pada tabel 3.14 berikut ini dapat digunakan. Untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi lingkungan geoekonomi, pedoman observasi pada tabel 3.15 berikut dapat digunakan. Untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi lingkungan geopolitik, dapat menggunakan pedoman observasi pada tabel 3.16 berikut. Untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi lingkungan geoekologi, pedoman observasi pada tabel 3.17 dapat digunakan. Analisis data. Ada dua aspek lingkungan. Yang pertama ada analisis kualitatif, dilakukan dengan memberikan uraian temuan di lapangan, baik berdasarkan studi dokumentasi, observasi maupun wawancara tentang kondisi lingkungan dan dampak positif serta negatif. Yang kedua ada analisis kuantitatif, yang meliputi yang pertama ada analisis matriks profil persaingan atau competitive profile matrix CPM, yang dimana analisis tersebut digunakan untuk mengetahui posisi relatif perusahaan yang dianalisis lingkungan operasional pesaing, pemasok maupun kreditor. Contoh 3.19
Analisis pemasok dalam lingkungan operasional dilakukan dengan profil persaingan antar pemasok sehingga mempermudah dalam memilih pemasok. Penentuan bobot dan rating sama seperti dalam penentuan bobot dan rating persaingan antar perusahaan. Untuk lebih jelasnya, analisis pemasok dapat dilihat dalam tabel 3.19. Tabel 3.19 menunjukkan bahwa nilai total pemasok B sebesar 3,55 lebih besar dari nilai total pemasok A yang sebesar 3,45 dan nilai pemasok C yang hanya sebesar 3,25. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka perusahaan dalam kondisi rasional akan memilih perusahaan B sebagai pemasok. Yang kedua ada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Langkah-langkah analisis SWOT. Yang pertama, buatlah 5-10 peluang eksternal yang dihadapi perusahaan dan masukkan pada sel opportunities. Yang kedua, buatlah 5-10 ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dan masukkan pada sel threats. Yang ketiga, buatlah 5-10 kekuatan yang dimiliki perusahaan dan masukkan pada sel strength. Yang keempat, buatlah 5-10 kelemahan yang dimiliki perusahaan dan masukkan pada sel weakness. Yang kelima, buatlah kemungkinan strategi dari perusahaan yang akan didirikan berdasarkan kombinasi 4 sel faktor strategis sebagai berikut. Strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran perusahaan, yaitu dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan strategi SI, strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran perusahaan, yaitu dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk menghindari ancaman. Strategi WO, strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran perusahaan, yaitu memanfaatkan peluang untuk mengatasi masalah. Sedangkan untuk strategi WT, strategi ini merupakan strategi defensif yang dibuat berdasarkan pemikiran perusahaan, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Yang ketiga, ada analisis kesesuaian lingkungan bisnis. Analisis kesesuaian lingkungan bisnis dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah lingkungan bisnis itu sesuai dengan budaya masyarakat setempat atau tidak. Jika tidak sesuai, ide bisnis dikatakan tidak layak. Yang keempat, ada analisis perbandingan dampak positif dan dampak negatif ide bisnis terhadap lingkungan. Dan di sini terdapat langkah-langkah menggunakan analisis perbandingan. Yang pertama, ada menentukan dampak positif dari ide bisnis, menentukan bobot untuk setiap dampak positif maupun negatif dari ide bisnis, menentukan skor penilaian untuk setiap dampak negatif maupun positif dari ide bisnis, kalikan bobot dengan skor atau penilaian untuk setiap dampak positif dan dampak negatif dari ide bisnis. Jumlahkan skor pembobotan dampak positif maupun negatif dari ide bisnis. Yang terakhir ada bandingkan jumlah skor pembobotan dalam positif maupun negatif dari ide bisnis. Contoh, Yayasan Sukamaju akan mendirikan perguruan tinggi swasta di Desa Sukabelajar. Nah, berikut ini adalah analisis dampak positif sebuah ide bisnis pendidikan kampus DK Sukabelajar dalam tabel 3.25 dengan jumlah bobot skor 560. Pada tabel 3.26, analisis perbandingan dampak negatif aspek lingkungan dengan jumlah bobot skor 375. Berdasarkan analisa tersebut, terlihat bahwa dampak positif perguruan tinggi swasta di Desa Sukabelajar sebesar 560, sedangkan dampak negatifnya sebesar 375. Hal ini menunjukkan bahwa dampak positif pembangunan PTS di Desa Sukabelajar jauh lebih besar dibandingkan dampak negatifnya yang mungkin ditimbulkan. Yang kelima, ada analisis biaya dan manfaat sosial. Analisis manfaat dan biaya merupakan alat analisis yang digunakan untuk membuat keputusan publik dengan membandingkan besarnya manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai contoh, pemerintah daerah akan membangun sarana belanja dengan tujuan menghidupkan ekonomi rakyat. Pemerintah memilih 5 alternatif, yaitu tanpa pembangunan, toko biasa, minimarket, supermarket, analisis biaya dan manfaat yang digunakan untuk menganalisis layak dan tidaknya pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Tabel 3.27 yang dimana ada analisa biaya dan manfaat pembangunan sarana pembelanjaan. Dalam tabel terdapat rencana proyek. Yang pertama ada tanpa pembangunan dengan peningkatan kesejahteraan per tahun 0, biaya total per tahun 0, tambahan manfaat 0, dan tambahan biaya 0. Yang kedua ada toko biasa yang dimana peningkatan kesejahteraan per tahun 4, biaya total per tahun 8, tambahan manfaat ada 4, dan tambahan biaya ada 8. Yang ketiga ada minimarket di mana peningkatan kesejahteraan per tahun ada 10, biaya total per tahun 18, dan tambahan manfaat ada 6, tambahan biaya 10. Yang keempat, supermarket, di mana peningkatan kesejahteraan per tahun ada 22, biaya total per tahun 28, dan tambahan manfaat 12, serta tambahan biaya 10. Yang kelima ada hipermarket, di mana peningkatan kesejahteraan per tahun ada 36, dan biaya total per tahun ada 45, dan tambahan manfaat 14, untuk tambahan biaya ada 17. Berdasarkan tabel bahwa rencana 4 yaitu pembangunan supermarket menjadi rencana terbaik walaupun membutuhkan tambahan biaya sebesar 10 juta dolar per tahun dan lebih tinggi dibandingkan rencana 2 yaitu pembangunan toko biasa. Rencana keempat, pembangunan supermarket akan meningkatkan tambahan manfaat sebesar 12 juta dolar sehingga tambahan manfaat lebih besar dibandingkan dengan tambahan biayanya. Jadi, menurut analisa biaya dan manfaat tersebut, maka pilihan investasi terbaik adalah membangun supermarket karena tambahan manfaat lebih besar dibandingkan tambahan biaya. Untuk kesimpulan, aspek lingkungan dilakukan dengan menganalisis tingkat kesesuaian lingkungan dengan ide bisnis, serta menganalisis perbandingan dampak positif dan negatif bisnis bagi lingkungan. Sebuah ide bisnis akan dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan jika lingkungan ide bisnis minimal sesuai dengan kondisi lingkungan dan memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap lingkungan dibandingkan dengan dampak negatifnya.